Sadarkah kamu akan satu hal yang jarang dibicarakan ini? Justru saat kamu benar-benar melepaskan sesuatu, uang, pekerjaan, hubungan, peluang, tanpa drama, tanpa kepanikan, tiba-tiba hidup membalas dengan kelimpahan yang jauh lebih besar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar hukum tarik-menarik versi motivasi murahan. Ini adalah prinsip kuno yang telah dibisikkan dalam ruang-ruang rahasia para mistikus, disandikan dalam simbol alkimia, dan disamarkan dalam kisah para pertapa yang meninggalkan segalanya, lalu justru menjadi sumber kemakmuran bagi dunia. Ada paradoks yang jarang dipahami. Semakin kamu menggenggam, semakin uang menjauh. Semakin kamu ikhlas kehilangan, semakin besar arus yang datang. Mengapa? Karena uang bukan hanya benda fisik, ia adalah energi. Ia merespons keadaan batinmu. Dan ketika batinmu dipenuhi ketakutan akan kehilangan, kamu sedang mengirim sinyal kelangkaan. Namun ketika kamu sanggup berkata, jika ini harus pergi, silakan. Tanpa pahit, tanpa terpaksa, sesuatu dalam realitas bergeser. Dalam video ini, kita tidak akan membahas trik cepat kaya. Kita akan membedah rahasia yang lebih dalam. Bagaimana sikap batin terhadap kehilangan mengubah medan energi hidupmu. Kita akan menelusuri jejaknya dalam kebijaksanaan timur dan barat, memahami mekanisme psikologis dan spiritual di baliknya, lalu menurunkannya menjadi praktik nyata yang bisa kamu jalani mulai hari ini. Tapi hati-hati, konsep ini sering disalahpahami. Banyak orang berpura-pura ikhlas, padahal di dalamnya masih ada negosiasi tersembunyi dengan semesta. Dan semesta tidak bisa ditipu. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika semua yang kamu andalkan hari ini diambil, apakah kamu tetap merasa utuh? Di sanalah pintu rahasia itu berada. Dan sekarang, mari kita buka perlahan lapisan pertamanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin tahu sesuatu. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Sampai di mana pesan ini mengalir malam ini? Apakah ia tiba di Jakarta, Surabaya, Kuala Lumpur, atau mungkin ke kota kecil yang sunyi, namun penuh pencarian jiwa? Biarkan kita tahu bahwa kebijaksanaan ini sedang menemukan jalannya, menyusup ke berbagai penjuru, menyatukan para pencari yang mungkin tak pernah saling bertemu, tapi terhubung oleh frekuensi yang sama. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Gagasan bahwa kehilangan membuka pintu kelimpahan bukanlah konsep baru. Ia sudah berumur ribuan tahun, tertulis samar dalam naskah kuno, terpatri dalam simbol-simbol alkimia, dan diajarkan secara lisan dari guru ke murid dalam lingkaran tertutup. Dalam Tao Te Ching, Lao Tse menulis sesuatu yang terdengar sederhana, namun menghantam logika dunia. Untuk memperoleh sesuatu, engkau harus terlebih dahulu melepaskannya. Di mata orang biasa, ini terdengar seperti paradoks. Namun dalam pandangan Tao, segala sesuatu bergerak dalam irama yin dan yang, naik dan turun, penuh dan kosong. Cangkir hanya berguna karena ruang kosong di dalamnya. Nafas hanya memberi hidup karena ada jeda setelah hembusan. Di India kuno, konsep ini dikenal dalam ajaran Vairagya, pelepasan tanpa keterikatan. Para yogi diajarkan bahwa keterikatanlah yang menciptakan penderitaan. Ketika seseorang berhenti menggantungkan identitasnya pada kepemilikan, justru ia menjadi magnet bagi dukungan semesta. Bukan karena ia mengejar, tetapi karena ia tidak lagi memancarkan ketakutan kehilangan. Bahkan dalam tradisi alkimia barat, ada fase yang disebut nigredo, fase kehancuran, peluruhan, kehilangan bentuk lama. Para alkimis percaya bahwa sebelum emas sejati lahir, materi harus mati terlebih dahulu. Kehilangan bukan akhir, ia adalah tahap transmutasi. Lalu mengapa ajaran ini jarang dibahas secara gamblang? Karena dunia modern berdiri di atas fondasi sebaliknya, akumulasi. Semakin banyak, semakin aman. Semakin menumpuk, semakin berharga. Sistem ekonomi mendorong kita untuk terus menggenggam uang, status, validasi. Dan tanpa sadar, kita membangun identitas di atas apa yang kita miliki.
Ketika sesuatu pergi, kita merasa diri kita ikut hilang. Padahal dalam kebijaksanaan esoterik, kehilangan adalah ujian kesadaran. Ia mengungkapkan, apakah kamu memiliki uang atau uang yang memiliki kamu? Pengetahuan ini sering disalahpahami sebagai ajakan untuk menjadi pasif atau miskin. Padahal para mistikus besar bukan anti kelimpahan. Mereka hanya memahami satu hukum yang lebih halus. Energi mengalir ke ruang yang tidak tercekik oleh ketakutan. Ketika seseorang terlalu terikat pada uang, ia memancarkan sinyal kekurangan. Ia berkata pada realitas, "Aku butuh ini untuk merasa aman." Dan kebutuhan yang dipenuhi ketakutan menciptakan kontraksi. Sebaliknya, ketika seseorang bisa berkata, "Aku utuh," dengan atau tanpa ini, ia menciptakan ekspansi. Dan dalam hukum alam, ekspansi selalu menarik arus masuk. Namun disinilah rahasia terdalamnya. Ikhlas kehilangan bukan berarti kamu tidak peduli. Ia berarti kamu tidak terikat pada hasil. Dan selama ribuan tahun, hanya mereka yang siap secara mental dan spiritual yang diberi pemahaman ini. Karena jika disalahartikan, ia bisa menjadi pembenaran untuk kemalasan. Jika dipahami dangkal, ia berubah menjadi afirmasi kosong. Jadi pertanyaan sekarang bukan lagi, apakah benar kehilangan bisa mendatangkan uang? Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin saat kamu benar-benar melepaskan? Di sanalah mekanisme tersembunyi itu bekerja. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah bagaimana proses itu terjadi, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara psikologis dan energetik. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan bahumu turun, biarkan rahangmu rileks, biarkan pikiran yang berisik itu sedikit mereda. Karena apa yang akan kita bahas bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk dirasakan. Ada satu mekanisme tersembunyi yang jarang disadari. Keterikatan menciptakan ketegangan, dan ketegangan menghambat aliran. Bayangkan tanganmu menggenggam pasir sekuat mungkin. Apa yang terjadi? Pasir justru menyelinap keluar dari sela-sela jarimu. Tapi ketika telapakmu terbuka, pasir itu bisa tinggal lebih lama. Uang bekerja dengan prinsip yang mirip. Ketika kamu takut kehilangan uang, takut kehilangan peluang, takut kehilangan klien, takut kehilangan jabatan, tubuhmu menegang. Secara halus, sistem sarafmu masuk mode bertahan hidup. Kamu membuat keputusan dari rasa takut, bukan dari kejernihan. Dan keputusan yang lahir dari ketakutan selalu sempit. Orang yang takut kehilangan uang cenderung menolak peluang karena takut gagal, bertahan di situasi yang tidak sehat karena takut kosong, mengambil keputusan tergesa-gesa karena panik. Tanpa sadar, ia menciptakan realitas yang ia takuti. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Seseorang kehilangan proyek besar, atau bisnisnya runtuh, atau investasi gagal. Awalnya tentu ada rasa kecewa, tapi setelah gelombang emosi itu lewat, ia berkata dalam hati, "Jika ini pergi, berarti memang bukan milikku lagi. Aku tetap utuh." Kalimat ini bukan afirmasi kosong, ini pergeseran identitas. Di momen itu, energi dalam dirinya berubah, dari kontraksi menjadi ekspansi, dari ketergantungan menjadi kemandirian batin. Dan ketika batin tidak lagi terikat, kreativitas muncul. Ia mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Ia berani mengambil langkah yang dulu ia tunda. Ia berbicara dengan lebih tenang dan percaya diri. Mengapa? Karena ia tidak lagi berbicara dari rasa kebutuhan mendesak. Ia berbicara dari kelimpahan batin. Disinilah paradoksnya bekerja. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan uang untuk merasa aman, kamu justru menjadi pribadi yang paling siap mengelola uang dalam jumlah besar. Karena kamu tidak panik.
ketenangan adalah magnet yang lebih kuat daripada ambisi yang gelisah. Coba rasakan ini sekarang. Bayangkan sesuatu yang sangat kamu takut kehilangan. Lalu dalam imajinasi, lepaskan ia perlahan. Katakan dalam hati, jika ini pergi, aku tetap utuh. Apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Mungkin ada resistensi. Mungkin ada ketakutan yang muncul. Itulah titik keterikatanmu. Banyak orang mengira ikhlas berarti tidak sedih. Itu keliru. Ikhlas berarti kamu mengizinkan kehilangan terjadi tanpa membiarkannya meruntuhkan identitasmu. Uang sering menjauh, bukan karena kamu tidak pintar, bukan karena kamu tidak bekerja keras, tapi karena kamu menjadikannya sumber rasa aman. Dan apapun yang kamu jadikan sumber rasa aman di luar dirimu akan selalu membuatmu cemas. Ketika rasa aman kembali ke dalam, kesadaran bahwa kamu mampu menciptakan, mampu beradaptasi, mampu bangkit, barulah kamu berhenti memohon pada realitas. Kamu mulai bekerja sama dengannya. Namun ini baru lapisan pertama, karena ada hukum yang lebih dalam lagi, hukum yang menjelaskan mengapa orang-orang yang tidak terlalu peduli uang justru sering dikelilingi uang dalam jumlah besar. Dan hukum itu berkaitan dengan frekuensi nilai diri, sesuatu yang jarang sekali dibahas secara jujur. Di bagian berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke wilayah itu. Sekarang, aku ingin kamu sedikit lebih fokus. Jika kamu sedang memegang ponsel, pegang dengan lebih mantap. Jika kamu menggunakan headset, biarkan suaraku terasa lebih dekat. Turunkan distraksi. Biarkan hanya ada kamu dan pemahaman ini. Tarik napas sekali lagi. Perlahan. Dan saat kamu menghembuskannya, izinkan pikiranmu menjadi lebih terbuka. Karena bagian ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang uang selamanya. Ada satu kebenaran yang jarang diungkapkan secara terang-terangan. Uang mengikuti persepsi nilai diri. Bukan kerja keras semata, bukan kecerdasan saja, tapi seberapa dalam kamu merasa pantas. Dan disinilah paradoks kehilangan bekerja pada lapisan terdalamnya. Ketika kamu terlalu takut kehilangan uang, sebenarnya kamu sedang berkata pada alam bawah sadarmu, aku tidak yakin bisa menciptakannya lagi. Itu adalah deklarasi ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Namun saat kamu benar-benar ikhlas kehilangan, bukan pura-pura, bukan manipulatif, bukan karena ingin ditukar dengan yang lebih besar, tapi benar-benar siap jika ia pergi, kamu sedang mengirim pesan berbeda. Aku adalah sumbernya, bukan uang itu. Dan ini hipnotis yang sesungguhnya. Identitasmu bergeser. Dari aku orang yang punya uang, menjadi aku orang yang mampu menciptakan nilai. Perhatikan perbedaannya. Orang yang merasa uang adalah sumber hidupnya akan selalu defensif. Ia takut rugi, ia takut salah langkah, ia takut berbagi, ia takut gagal. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya adalah sumber akan bergerak lebih bebas, lebih kreatif, lebih berani mengambil resiko terukur. Dan anehnya, dunia merespons keberanian itu. Banyak miliarder modern secara tidak sadar memahami hukum ini. Mereka berani kehilangan jutaan dolar dalam satu keputusan, tanpa kehilangan ketenangan. Bukan karena mereka kebal emosi, tapi karena identitas mereka tidak runtuh bersama angka di rekening. Mereka tidak mengidentifikasi diri dengan saldo. Sekarang, aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan semua uang di rekeningmu hilang besok pagi. Perhatikan reaksimu. Apakah jantungmu berdebar? Apakah tubuhmu tegang? Sekarang bayangkan versi dirimu yang berbeda. Versi yang berkata dengan tenang, "Baik, aku mulai lagi." Rasakan perbedaan energinya. Versi kedua itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada saldo apapun. Karena uang selalu bergerak menuju kapasitas.
Dan kapasitas lahir dari ketenangan, bukan kepanikan. Inilah mengapa banyak orang yang tiba-tiba kaya justru cepat kehilangan semuanya. Mereka belum kehilangan keterikatan. Mereka hanya menambah angka. Ketika angka itu pergi, identitas mereka ikut runtuh. Sebaliknya, orang yang pernah kehilangan segalanya dan tetap berdiri, seringkali bangkit lebih besar dari sebelumnya. Karena kehilangan telah membakar ketergantungan mereka. Namun hati-hati, ikhlas kehilangan bukan berarti ceroboh, bukan berarti menghambur-hamburkan uang agar terlihat tidak terikat. Itu hanya bentuk keterikatan yang dibalik. Ikhlas adalah kondisi batin yang tenang, bahkan ketika kamu tetap bertanggung jawab secara finansial. Ini tentang hubunganmu dengan uang. Apakah kamu memujanya? Apakah kamu takut padanya? Ataukah kamu melihatnya sebagai alat yang netral? Semakin netral hubunganmu, semakin besar kapasitasmu. Dan di titik inilah, realitas mulai berubah secara hampir tak terlihat. Peluang terasa lebih sering muncul. Orang lebih percaya padamu. Keputusanmu lebih jernih. Instingmu lebih tajam. Bukan karena semesta menghadiahimu secara magis, tapi karena kamu akhirnya berhenti menghalangi arus itu dengan ketakutanmu sendiri. Sekarang, tetaplah dalam fokus ini, karena teori tanpa praktik hanyalah pengetahuan yang membeku. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kamu bisa melatih kondisi batin ini secara nyata. Ritual sederhana, teknik mental dan disiplin harian yang perlahan mengubah cara uang meresponsmu. Dan mungkin disitulah titik balik hidupmu bermula. Sekarang, kita turunkan semua ini ke bumi. Karena kebijaksanaan sejati bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk dijalani. Tarik nafas perlahan dan dengarkan dengan tenang. Latihan pertama disebut latihan pelepasan mikro. Setiap hari, lepaskan sesuatu secara sadar. Bisa kecil, bisa sederhana. Mungkin kamu membiarkan seseorang menang dalam perdebatan kecil. Mungkin kamu memberi tip lebih tanpa perhitungan berlebihan. Mungkin kamu menghapus file lama yang tak lagi relevan. Mungkin kamu menjual barang yang sebenarnya masih sayang untuk dilepas. Tujuannya bukan kehilangan itu sendiri. Tujuannya melatih sistem sarafmu untuk merasa aman saat melepaskan. Saat kamu melakukan ini, perhatikan reaksi batinmu. Apakah ada ketegangan? Apakah ada suara kecil yang berkata, "Nanti kalau kurang bagaimana?" Disitulah kamu tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku tetap cukup." Latihan kedua adalah rekonstruksi identitas. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, jika semua uangku hilang, kualitas apa dalam diriku yang tetap ada? Tuliskan. Mungkin kemampuan komunikasi, mungkin kreativitas, mungkin jaringan pertemanan, mungkin ketahanan mental. Fokus pada identitas sebagai pencipta nilai, bukan pemilik hasil. Semakin sering kamu menegaskan identitas ini, semakin dalam alam bawah sadarmu percaya bahwa kamu adalah sumbernya. Dan ketika kamu merasa sebagai sumber, kamu berhenti bertindak dari kepanikan. Latihan ketiga adalah visualisasi netralitas. Bayangkan dua skenario ekstrim. Kamu kehilangan banyak uang, lalu kamu mendapatkan jumlah yang sangat besar. Latih dirimu untuk merasakan ketenangan di kedua situasi itu. Bukan tanpa emosi, tapi stabil. Jika kamu bisa tetap tenang dalam imajinasi, perlahan tubuhmu belajar bahwa uang bukan ancaman, bukan dewa, bukan penentu harga diri. Ia hanyalah alat. Namun, ada kesalahan umum yang harus kamu hindari. Pertama, berpura-pura ikhlas padahal berharap imbalan kosmis. Semesta tidak merespons manipulasi batin. Ia merespons kejujuran frekuensi. Kedua, menggunakan konsep ini untuk membenarkan kemalasan. Ikhlas kehilangan bukan berarti berhenti berusaha.
Justru kamu bekerja lebih jernih, lebih strategis, karena tidak dibutakan rasa takut. Ketiga, melepas tanpa perhitungan rasional. Spiritualitas sejati tidak bertentangan dengan kecerdasan finansial. Kamu tetap membuat anggaran, tetap menabung, tetap berinvestasi. Bedanya, kamu tidak menggantungkan identitas pada angka itu. Dan saat pola ini mulai stabil, sesuatu berubah. Keputusanmu menjadi lebih berani tapi tidak gegabah. Hubungan bisnismu lebih otentik. Kamu berani berkata tidak pada peluang yang tidak selaras. Dan justru karena itu, peluang yang lebih besar mulai mendekat. Bukan karena kamu mengejar lebih keras, tapi karena kamu tidak lagi memancarkan rasa kekurangan. Ingat ini baik-baik. Uang adalah tamu. Jika rumahmu penuh kecemasan, ia tidak betah. Jika rumah batinmu lapang dan tenang, ia datang dan sering membawa teman. Sekarang, kita tutup lingkaran ini dengan satu pemahaman terakhir yang akan merangkum semuanya dalam satu kesadaran utuh. Pada akhirnya, rahasia ini bukan tentang uang. Ia tentang siapa dirimu ketika sesuatu pergi. Saat kamu ikhlas kehilangan, kamu sedang memotong rantai tak kasat mata yang mengikat harga dirimu pada dunia luar. Kamu berhenti berkata, "Aku berharga karena aku punya." Dan mulai berkata, "Aku berharga karena aku ada." Dan dari titik itu, segalanya berubah. Kamu tidak lagi mengejar uang untuk merasa aman. Kamu menciptakan nilai karena itu adalah ekspresi alami dirimu. Uang hanyalah konsekuensi. Inilah paradoks yang tak pernah diajarkan di sekolah. Semakin kamu bergantung pada uang, semakin rapuh posisimu. Semakin kamu berdiri utuh tanpa bergantung padanya, semakin besar kapasitasmu menerimanya. Kehilangan bukan hukuman, ia adalah inisiasi. Ia menguji apakah kamu percaya pada angka atau pada dirimu sendiri. Dan mungkin sekarang setelah kamu mendengar semua ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya agar uang datang lebih besar, tapi apa yang masih terlalu aku genggam erat. Coba renungkan malam ini. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tuliskan satu hal yang sedang kamu latih untuk lepaskan di kolom komentar. Biarkan itu menjadi deklarasi kesadaranmu. Dan jika kamu ingin terus membuka lapisan-lapisan rahasia seperti ini tentang kebijaksanaan kuno, energi batin, dan cara menghidupkannya dalam dunia modern, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi kaya semata, ini tentang menjadi utuh. Dan ketika kamu utuh, kelimpahan bukan lagi sesuatu yang kamu kejar. Ia menjadi sesuatu yang secara alami menemukan jalan pulang kepadamu.